para peserta P2M, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Adapun judul dari P2M ini adalah perbaikan dan pemeliharaan upaya pencegahan kebakaran. Nah, dalam hal ini tentunya boleh dikatakan banyak terjadi kebakaran itu dikarenakan masalah instalasi listrik. Sering populernya disebut dengan istilah korsleting atau hubungan singkat. Hubungan singkat, hubungan pendek, itu dalam bahasa Inggris short circuit. Nah, pengertian korsleting ini berasal dari bahasa Belanda. Apa yang dimaksud dengan hubungan pendek? Tentunya ini sering kejadian apabila instalasi yang dipasang itu terjadi kontak antara fase dengan nol, fase dengan grounding. Nah, dia akan mengakibatkan terjadi korsleting. Nah, ini yang harus kita hindari. Dampaknya apa? Dampaknya tentunya alat-alat rumah tangga akan berpengaruh. Nah, untuk itu sebagai latar belakang, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan korsleting. Nah, di sini sering kejadian korsleting disebabkan karena kualitas penghantar atau teknis sambungan penghantar itu tidak layak. Nah, ini sering terjadi. Dan juga nanti akan dipaparkan beberapa PPT yang berhubungan dengan perbaikan dan pemeliharaan instalasi listrik yang tujuannya adalah untuk mencegah bahaya kebakaran. Nah, tentunya nggak hanya di rumah dan di mana saja, apakah di dunia industri atau di musola, sekolahan, mal, dan sebagainya. Nah, dapat kita ketahui apa yang dikatakan dengan tip bahaya korsleting pada instalasi listrik. Ini kita lihat. Kabel atau hantaran pada instalasi listrik itu terbuka. Apabila tersentuh, nah ini akan mengakibatkan bahaya kejut. Lalu terjadi kebocoran listrik pada peralatan listrik di mana ada logam yang bisa menghantarkan. Nah, ini sering dikenal dengan nama lain adalah kontak bodi. Misalkan kulkas atau casing PC itu ada strum. Nah, ini terjadi bahaya kejut namanya. Nah, kita harus cek apa yang menyebabkan, apakah sistem groundingnya tidak ada atau memang ada hantaran kabel yang terbuka. Nah, ini harus kita antisipasi. Kemudian peralatan listriknya rusak. Nah, umpamanya stop kontaknya, PHB-nya, MCB-nya terbakar, lalu saklarnya terbakar, fitting lampunya juga ada yang terbakar. Nah, ini akan mengakibatkan bahaya korsleting. Jadi cepat kita harus mengantisipasi sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan yang fatal tentunya. Dalam instalasi listrik itu yang diutamakan adalah kualitas komponen, kualitas penghantar. Tapi juga harus disupport oleh hantaran yang dipergunakan harus memiliki standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Harus sesuai dengan produk industri Indonesia. Jadi nggak boleh yang abal-abal. Atau dengan kata lain, pergunakanlah kabel hantaran listrik yang berkualitas. Misalkan merek Supreme. Nah, itu merek yang bagus. Lalu pelita. Yang umum, orang banyakkan menggunakan Eterna. Nah, standar instalasi listrik umumnya dipergunakan kabel utamanya adalah 3 kali 2,5 mm persegi. Kemudian, nah kita harus ketahui juga tentang tip bahaya korsleting listrik pada instalasi itu penyambungan peralatan listrik pada kontak-kontak dengan kontak tusuk lebih dari satu. Nah, artinya ini satu stop kontak lalu ditambah lagi T. T itu artinya pencabangan untuk steker.
ada yang 3, ada yang 4, dan seterusnya. Nah, ini harus kita mengantisipasi. Jangan sampai banyak colokan-colokan, istilah awamnya, itu menumpuk dalam satu kotak kontak. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Nah, kemudian apa yang harus kita ketahui tentang informasi dari PLN yang selaku perusahaan terbatas yang mengelola tentang listrik, selalu mereka menghimbau kepada konsumen. Antara lain, jangan menumpuk stok kontak pada satu sumber listrik. Lalu kabel yang terpasang di rumah jangan dibiarkan ada yang terkelupas atau dibiarkan terbuka. Nah, ini akan menimbulkan terjadinya short circuit dan kemudian terjadi kebakaran. Lalu gunakanlah pemutus atau sekring. Di sini kita nggak menggunakan sekring, biasanya sekarang sudah menggunakan MCB yang sesuai dengan standar ukuran. Jangan sampai nanti MCB-nya 2 ampere, lalu dipaksa untuk mengalirkan arus 10 ampere. Ya, tidak demikian. Nah, ini berbahaya. Nah, begitu juga jauhkan sumber-sumber listrik seperti stop kontak, saklar, dan kabel-kabel dari jangkauan anak-anak. Alangkah baiknya stop kontak ini menggunakan pengaman. Artinya stop kontak ada penutupnya. Nah, sehingga nanti boleh dikatakan nggak ada masalah terhadap kejut listrik ke anak. Nah, kemudian informasi dari PLN selalu memberikan bahwa masyarakat sebagai pengguna listrik itu harus memahami. Di sini ada kode 0,5, 06, 07, 08. Nah, jadi di sini kita lihat bisa menggunakan material listrik seperti kabel listrik, stop kontak, steker yang telah terjamin. Nah, jadi yang berkualitas, ya, yang berkualitas. Nah, kalau dia berkualitas, tentunya mempunyai kemampuan di alir arus itu cukup kuat ya. Coba kalau dia tidak berkualitas. Nah, jadi usahakan yang punya KW1 lah. Nah, ini khususnya untuk komponen dan penghantar. Nah, begitu juga yang berikutnya. Kalau ada dahan ranting yang mengganggu aliran dari jaringan tegangan rendah ke rumah kita, nah ini diusahakan untuk dipotong, dipangkas. Karena apa? Karena suatu ketika adanya angin, adanya panas terik, kemudian kena pengaruh ranting pohon, pohon itu bergerak, akan menggerakkan ini nanti ranting-ranting pohon. Kalau ranting pohon itu bergerak mengenai kabel, nanti sambungan kabel mulai dari tiang sampai di KWH meter di rumah itu akan mengalami ini kelonggaran. Nah, ini bahaya. Nah, ini harus kita hindari. Nah, begitu juga kalau ada pemasangan antena televisi, nah usahakan jangan terlampau mendekati jaringan listrik. Jadi agak jauh. Karena akan mempengaruhi gelombang magnet. Nah, kemudian tentunya yang diharapkan juga jangan mengkutak-atik meteran. KWH meter ini ada yang prabayar, ada yang pasca bayar. Nah, ini usahakan KWH meter ini betul-betul tidak dikutak-atik oleh pelanggan. Nah, ada juga memang pelanggan inginkan tolong dong dibantu agar meteran listrik berjalan lambat atau batas dayanya ditambah. Nah, ini nggak boleh. Semuanya ini harus sesuai dengan SOP PLN, nggak sembarangan, ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, yang diharapkan juga biasakan bersikap hati-hati, waspada, dan tidak ceroboh dalam menggunakan listrik. Nah, jadi jangan dianggap sepele. Banyak orang
terjadi eksiden itu karena biaya kejut listrik. Nah, ini boleh dikatakan misalkan kita mau ngecas HP sambil tiduran. Nah, itu juga nggak boleh. Kita usahakan agak jauh stop kontak yang buat ngecas HP itu dengan kita. Kenapa? Karena kita kalau lagi tidur itu boleh dikatakan tidak sadar. Nah, takut nanti menyentuh fase atau nol. Nah, ini akan mengakibatkan short circuit. Nah, jadi semuanya itu jangan terlampau ceroboh. Nah, berikutnya, bagaimana seminimal mungkin agar bahaya-bahaya listrik itu harus kita hindari. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, hindari pemakaian kabel murahan. Ya, jadi entang-entang mau untung besar gitu, ya kita masang instalasi, kita pakai kabel yang murah. Nah, itu nggak boleh. Nah, kabel pun juga sesuai dengan ukuran. Hindari penggunaan roll kabel, karena roll kabel ini boleh dikatakan murah meriah. Itu sering terjadi korslet ya. Kemudian jangan letakkan roll kabel di lantai. Nah, kemudian hindari pemakaian T-konektor. Lalu pasang grounding yang baik. Pasang LCB, Hot Liquid Circuit Breaker. Tentunya yang dihimbau juga jangan sayang uang dalam menggunakan aksesoris listrik. Nah, tapi kita harus berpikir kualitas baik walaupun harganya mahal nggak apa-apa. Daripada kualitas rendah, harga murah, malah nanti kita sering ganti-ganti peralatan dan komponen listrik. Nah, tentunya kita inginkan semua aman. Apalagi yang berkualitas baik, maka kita tidak sering melakukan perbaikan, pemeliharaan, aman kita. Nah, begitu juga dalam teknik penyambungan, kita harus memiliki kemampuan teknik penyambungannya. Jadi, boleh dikatakan dalam sambungan listrik ini harus full power. Jangan setengah-setengah. Nyambung kabel pakai tangan, nah itu nggak boleh. Nah, misalkan kita menggunakan tang. Dan kalau melakukan penyambungan ekor babi, pigtail, nah itu betul-betul sempurna. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui tentang tips. Nah, kemudian diuraikan. Tips 1, apa tuh yang dimaksud dengan tips 1? Nah, dengan adanya kabel yang murah, spesifikasinya, itu isolasinya gampang terkelupas. Kadang-kadang ukuran kabel tidak sesuai. Di speknya ditulis 2,5 mili. Tapi setelah kita ukur pakai mikrometer sekrup, ternyata nggak 2,5 mili, 2,3. Nah, begitu juga yang 1,5 mm persegi. Pas diukur 1,2. Nah, inilah yang sering kejadian. Nah, jadi sekali lagi carilah kabel yang berkualitas. Nah, contohnya sudah ada merek Jempo, Federal, Supreme, Kabelindo, GT Cable, dan banyak kabel import. Ya. Nah, jadi jangan tergiur dengan kabel-kabel murahan. Nah, itu nggak layak. Tip yang kedua. Nah, di sini Anda bisa lihat untuk standar ukuran. Nah, itu kalau untuk 1300, 1,5 mili. Di atas 2200, nah 2,5 mili. Tapi untuk sekarang ini diharuskan semua jaringan utama, tegangan luas penampang kabel itu adalah 2,5 mm persegi. Sedangkan untuk ke fitting lampu, boleh kita pergunakan yang ukuran 1,5. Ya. Nah, ini kita harus pahami para peserta P2M sehingga kita bisa mengantisipasi sekecil mungkin tidak terjadi kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Untuk yang tip ketiga, di sini tentunya 75% roll kabel itu beredar tidak memenuhi syarat jelek. Nah, coba kita bayangkan. Kok bisa begini? Nah, karena gini, kabel-kabel yang beredar itu harus melalui uji kualifikasi
Kalau di PLN ada namanya LMK. Lalu dia apakah SNI atau enggak, SI atau enggak. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Nah, begitu juga dalam tarikan kabel, usahakan kabel itu nggak boleh kendor. Jadi harus betul-betul kencang, ya. Apakah dia pakai pipa, apakah tanpa pipa, klem. Nah, kita harus usahakan kabel itu lurus dia. Nah, sebaiknya juga gunakan stop kontak. Banyak yang boleh dikatakan yang kualitasnya itu abal-abal. Nah, carilah stop kontak yang berkualitasnya baik. Nah, ini nggak identik harus yang buatan Jerman, tidak. Jepang juga bagus. Nah, biasanya untuk stop kontak itu standar orang komponen listrik, orang Indonesia tuh senangnya menggunakan Broco. Kalau yang lebih di atas itu ada namanya Berker, Vimar, Panasonic. Nah, itu berkualitas. Nah, jadi hindari yang penggunaan yang abal-abal. Nah, kemudian untuk kabel roll ini juga jangan tergiur dengan kabel roll yang murahan. Ada kabel roll dengan panjang 5 meter atau 10 meter, harganya 25.000. Nah, itu hati-hati, ya. Kadang-kadang kualitasnya nggak bagus. Baru berapa kali kita pergunakan, setelah kita pergunakan kita gulung, nah itu putus di dalam. Nah, ini sering kejadian. Nah, tentunya carilah kabel roll yang berkualitas. Begitu juga plat yang di dalamnya itu tebal. Jangan platnya itu berbentuk plat seng. Nah, ini nggak bagus. Nah, berikutnya kita lanjutkan yang tip kelima. Nah, di sini ada juga kita menggunakan T. Nah, T yang di stop kontak itu juga macam-macam. Ada yang T pakai ground, ada T tanpa ground, ada T yang platnya tipis, platnya tebal. Pak, yang bagus yang mana? Nah, tentunya kita yang berkualitas, yang ada groundingnya. Karena yang diharapkan, instalasi rumah itu sekarang harus memiliki grounding. Jadi ada kabel fase, kabel 0, kabel ground. Kabel fase warnanya hitam, kabel 0 warnanya merah atau biru, dan kabel grounding kuning atau kuning strip hijau. Next. Nah, berikutnya yang keenam. Pernah Anda berkaraoke, kemudian bibir Anda tersengat listrik. Itu karena peralatan listrik Anda tidak terhubung dengan grounding. Nah, itu mic-nya ya. Mic-nya itu kan casingnya logam. Loh, tiba-tiba seperti ada bibir kita kesengat listrik karena basah. Nah, ini dikarenakan grounding nggak bagus. Ya tadi Pak Irsan sudah sampaikan, contoh di lemari es, kulkas, bodinya ada setrum. Nah, itu kita ketahui bahwa kulkas itu nggak ada grounding. Nah, lalu kemudian ada juga casing dari PC. Nah, pas kita pegang casingnya, di mana casingnya dari logam, kemudian ada setrum. Nah, ini yang sering kejadian, maka dapat kita simpulkan instalasi rumahnya itu tidak ada groundingnya. Berikutnya, kita masuk yang ketujuh. Anda dapat menghemat 25.000 karena menunda penggantian peralatan listrik dengan kualitas lebih baik. Kemudian mendapatkan peralatan elektronik Anda menjadi sering rusak. Nah, jadi jangan tergiur dengan yang murahan lah. Carilah komponen atau penghantar listrik yang berkualitas. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ke-8. Nah, dalam penyambungan kabel, nah ini usahakan harus yang betul-betul memiliki sambungan yang sempurna. Apakah kita mau pakai terminal konektor, itu harus betul-betul kencang. Atau kita menggunakan model penyambungan pigtail, ekor babi. Nah, penyambungan ini banyak. Ada yang bell hangers, Western Union, plus cross joint, plain joint. Nah, jadi kita yang familiar adalah pigtail, sambungan ekor babi. Nah, berikutnya kita masuk lagi yang ke-9. Nah, ini semuanya adalah hasil kesimpulan dari beberapa PPT yang nantinya Anda harus bisa memahami para peserta P2M
perbaikan dan pemeliharaan instalasi listrik, upaya pencegahan kebakaran. Karena manfaatnya banyak bagi yang senang dalam bidang instalasi listrik. Karena untuk modal kita, ya, kalau kita punya kemampuan, itu pasti nanti orang akan menghargai. Nah, demikian untuk materi yang Pak Ihsan sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.